Bab 488. Benarkah? Charles menjulurkan kepala melihat Daniel yang pergi menjauh. Ia teringat, semalam Daniel menggunakan kaki menahannya agar tidak jatuh dari ranjang. Agar tidak membangunkan dirinya, Daniel membiarkannya memeluk kakinya dan tetap di postur sulit itu dalam beberapa jam. Oleh karena itu, ia pun menganggukkan kepala secara tak sadar. Aku juga merasa ia tak buruk. Ia tidak jijik dengan air liurku, malah terus membiarkanku tidur di lengannya. Oh iya, waktu itu dia juga menggendongku. Carla teringat kebaikan yang dilakukan Daniel dan menyimpulkan dengan serius. Baiklah, aku juga merasa dia orang baik. Orang baik, Roxy berseru belajar dari nada bicara Carla, lalu menggepakkan sayap terbang ke sana kemari. Jadi, kedepannya kita harus bersikap sopan padanya, oke? Carlos mengingatkan mereka dengan tegas. Oke, Charles dan Carla menjawab dengan serentak. Tuan muda dan Tuan putri, Lily berjongkok di hadapannya dan berkata sambil tersenyum. Mulai hari ini kalian akan ganti identitas. Identitas apa? Charles memiringkan kepala, tidak paham. Jangan-jangan kakek sudah membeli pulau kecil. Carla samar-samar mengingat bahwa kakek pernah bilang akan membeli sebuah pulau kecil. Kakek akan menjadi raja, lalu mereka bertiga adalah pangeran dan putrinya. Kalian akan segera mengetahuinya. Lily membelai kepala mungil mereka dan berkata dengan lembut, sekarang aku akan mempersiapkan kamar kalian. Kalian istirahat dulu di rumah sakit ya. Oh, tiga anak menganggukkan kepala kebingungan. Lily pergi, tiga anak kembali ke kamar dan sarapan. Setelah itu, mereka ingin menjenguk Bibi Juni. Ketiga perawat membawa mereka ke gedung sebelah. Ketika melewati koridor, 9 pengawal itu menundukkan kepala menunjukkan hormat. Tiga anak terkejut, lekas menghentikan langkah kaki, dan juga membungkuk memberi hormat dengan ketakutan. Baru saja berjalan ke arah lift, 2 pengawal mempercepat langkah masuk duluan. Setelah memeriksa isi lift, mereka menghadang pintu lift agar mereka masuk ke dalam. Ketiga anak itu tercengang. Mereka saling melihat satu sama lain. Hati mereka penuh kebingungan, tetapi mereka tidak berani berbicara dan bertanya. Tiga perawat itu juga berhati-hati dan was-was. Kemudian panggilan kepada mereka juga berubah. Dulu dipanggil Carlos, Charles, Carla, sekarang telah berubah menjadi Tuan Muda Carlos, Tuan Muda Charles, Tuan Putri Carla. Lalu sekarang selalu menggunakan 2 tangan menyerahkan barang kepada mereka, tidak berani sebebas dulu lagi. Dulu, mereka bertiga masih suka mengobrol sendiri. Saat tidak ada pekerjaan, mereka masih bisa tidur-tiduran. Tetapi sekarang mereka selalu siap kapanpun, tidak berani ceroboh. Mereka yang seperti ini membuat 3 anak kecil semakin gelisah. Mereka tidak paham apa yang telah terjadi. Ketika keluar dari lift, lagi-lagi mereka terperangah. Sisa 7 pengawal lainnya telah turun ke bawah lebih dulu dari mereka. 6 orang sudah berbaris menjadi 2 barisan dengan rapi. 1 orang berdiri di sebelah mobil menunggu mereka dengan hormat. 3 anak saling bertatapan dan gelisah. Lalu Charles mendekat menggunakan tangan mungilnya menutupi mulut dan berbisik di sebelah telinga Carlos. Kak Carlos, apa yang terjadi? Kakek sungguh telah membeli pulau kecil. Carla menggunakan Roxy menutupi wajahnya dan bertanya dengan bisik-bisik. Apa tak akan dinobatkan menjadi pangeran dan putri sejati? Mungkin. Carlos juga tertegun. Sejak dulu ia merasa dirinya sangat pintar, tetapi sekarang ia agak tidak paham. Tetapi tidak apa, semua kebingungan ini akan terungkap malam ini. Tidak perlu cemas, Carlos menenangkan Charles dan Carla. Malam ini Mami akan pulang. Tunggu Mami pulang, kita akan tahu apa yang terjadi. Iya, Charles dan Carla menganggukkan kepala. Mami, Roxy memandang para pengawal dengan ketakutan. Ia mengecilkan suaranya. Ia sepertinya juga gelisah. Jika Carlos, Charles, Carla menjadi pangeran dan putri, apakah berarti dirinya juga menjadi pangeran Beo? Ketika mengingat hal ini, Roxy meninggikan lehernya, wajahnya penuh ekspresi bangga. Bab 489. 3 anak ke Departemen Inap Neurologi dengan diikuti oleh rombongan pengawal perkasa. Kepala rumah sakit menjemput mereka secara langsung. Ia memberi hormat kepada 3 anak itu,
lalu membawa 3 anak ke kamar pasien Bibi Juni dengan hormat. Beberapa dokter spesialis sudah menunggu sejak tadi. Mereka siap mendengarkan perintah 3 tuan dan putri kecil. Hal ini membuat Charles agak gugup, kedua tangannya menggenggam roda di kursi rodanya. Ia tak berani bersuara. Carla mendekap erat Roxy, hampir saja membuatnya sesak nafas. Untung saja Carlos masih bersikap tenang dan berbicara dengan datar. Semua paman dokter telah bekerja keras. Kami kemari hanya untuk menjenguk nenek. Kami tidak paham mengenai masalah pengobatan. Tunggu mami pulang, baru tanya kalian. Kalian pergi sibuklah. Tidak usah pedulikan kami. Beberapa orang melihat ke arah kepala rumah sakit. Kalau begitu, kami akan menunggu di luar. Jika Tuan Muda dan Tuan Putri butuh sesuatu, beritahu saja kami, ucap kepala rumah sakit dengan hati-hati. Tidak perlu, Carlos memberi hormat dengan rasa terima kasih. Kalian telah bekerja keras. Masih ada pasien lain yang menunggu kalian. Kalian sungguh tidak perlu membuang waktu di sini. Kepala rumah sakit dan beberapa dokter spesialis kembali memberi hormat dengan segan, lalu berbicara dengan beberapa kalimat sungkan. Kemudian buru-buru mundur. Setelah mengantarkan mereka keluar, Carlos memerintah pengawal. Para paman sekalian, silakan menunggu di luar. Jangan ganggu nenek istirahat. Terima kasih. Baik, 9 pengawal membungkukkan punggung menerima perintah lalu keluar dari kamar. Carlos melihat sekilas 4 pengawal lainnya. Mereka lekas memberi hormat dan mundur. Di dalam kamar hanya ada 3 orang perawat dan Bibi Juni yang tercengang. Sejak orang-orang ini masuk ke dalam kamar, Bibi Juni memandang mereka dengan tatapan tercengang selama 10 menit. Ia tidak berani berbicara satu kalimat pun. Namun tatapan tercengang itu tersimpan beribu-ribu pertanyaan. Charles dan Carla menghela napas bersamaan. Nenek, Carla maju naik ke atas ranjang lalu memeluk Bibi Juni dengan manja. Apa nenek baik-baik saja? Sudah lama tidak melihat nenek. Carla rindu sekali. Carla anak baik, nenek juga rindu kamu. Bibi Juni memeluk Carla lalu mencium rambutnya. Ia menoleh bertanya kepada Carlos dan Charles. Carlos, siapa yang bisa menjelaskan padaku apa yang terjadi? Ini, aku juga tidak tahu. Ketika Charles berbicara, Ginny sudah mendorong kursi rodanya mendekati ranjang. Charles mengernyitkan kening, wajahnya berkerut. Cucu besar itu tiba-tiba baik pada kami, mengatur banyak orang untuk menjaga kami, lalu semua orang menjadi baik pada kami. Aku juga sangat terkejut. Cucu besar, Bibi Juni mengerutkan kening dan memikirkan dengan cermat. Panggilan ini ditujukan kepada siapa? Bos mami dulu, Charles menambahkan. Orang jahat yang tampak galak. Orang jahat. Roxy ikut berseru lalu menundukkan kepala. Rasanya ia telah salah berbicara. Charles, apa yang kukatakan sebelumnya? Ekspresi Carlos cemberut, ia menegur keras. Oh, bukan. Charles lekas menggelengkan kepala dan mengubahnya. Tidak bisa bilang ia orang jahat. Sekarang ia baik sekali pada kami. Semalam ia menidurkan aku dan Carla. Bibi Juni sama sekali tidak paham. Ia hanya bisa memandang Carlos meminta penjelasan. Nenek, sekarang aku juga tidak bisa menjelaskan. Carlos merentangkan tangan dan berkata dengan tidak berdaya. Tunggu mami pulang, biar mami yang menjelaskan pada nenek. Mami kemana? Bibi Juni bertanya dengan cemas. Beberapa hari ini aku dengar ada insiden lift di apartemen kita. Temannya hampir kecelakaan karena ke rumah kita. Manajer properti sudah mengantarkannya kemari untuk berobat dan kemari menyapaku. Aku ingin bertemu mamimu, tetapi mereka bilang mami sudah pergi, lalu aku tak bisa menghubunginya. Aku sangat mencemaskannya. Malam ini mami pulang, nenek tenang saja, Carlos menenangkannya. Bab 490. Di dalam mobil, Daniel terus memandang hasil laporan DNA itu. Hatinya sangat senang. Ia seolah sedang bermimpi, tiba-tiba diberikan sebuah kejutan besar. Membuatnya merasa langit tak mengabaikannya, memberikan hadiah terbaik untuknya. Ketiga anak itu seperti malaikat, tiba-tiba turun ke dalam dunianya. Ia sangat menyesal, dulu saat tahu keberadaan 3 anak itu, kenapa ia tak segera melakukan tes DNA.
malah dengan bodohnya mencurigai mereka adalah anak orang lain. Sekarang setelah dipikir-pikir, dulu Tracy pasti sangat kecewa dan sedih. Ia menyembunyikan hal ini mungkin karena takut. Daniel teringat saat itu ia menggunakan kekerasan mengancamnya. Ia benar-benar menyesal di dalam hati. Wanita bodoh, kenapa tidak bilang padaku? Ia bersumpah di dalam hati. Kedepannya harus bersikap lebih baik berkali-kali lipat kepadanya. Tidak boleh membuatnya merasa sedih lagi. Benar-benar tak diduga. Ini momen terpenting, Ryan mendesah. Sekarang tak perlu cemas lagi. Entah trik apa yang dilakukan Presiden Devina, ia tak akan dapat mengalahkan keberadaan 3 anak. Anda punya penerus, sekaligus 3 orang. Siapapun tidak akan berani menggeser posisi Anda. Ini tidak penting. Daniel senang bukan karena 3 anak ini dapat menjamin posisi hak warisnya, melainkan karena mereka adalah darah daging Daniel sendiri. Ia pernah merasa tidak senang karena masalah ini. Sekarang baru tahu dirinya yang salah paham. Baik-baik, Ryan tentu tahu isi hati tuannya. Sekarang yang terpenting adalah Nona Tracy tidak pernah mengkhianati Anda. Kirimkan lagi orang, jaga rumah sakit agar Devina tidak melakukan sesuatu, perintah Daniel. Baik. Ketika mengobrol, mobil sudah tiba di pintu utama rumah sakit Prima. Sanjaya tidak menunggu di depan sesuai janjinya, melainkan mengirimkan orang lain menunggu. Kenapa? Apa karena penyakit Tuan Besar kumat lagi? Tanya Ryan dengan cemas. Bukan, Tuan Johnson kemari menjenguk Tuan Besar, jawab pengawal. Tuan Sanjaya melayaninya secara langsung, jadi aku di sini menunggu Tuan Daniel. Tuan Johnson sendiri, tanya Daniel sambil mengerutkan kening. Awalnya datang bersama Nona Linda, tapi Tuan Sanjaya melakukan sesuai perintah Anda, menolak Nona Linda, jadi hanya membiarkan Tuan Johnson masuk sendiri. Pengawal berbicara dengan hati-hati. Baiklah, Daniel menganggukkan kepala dengan puas. Tenang saja, Paman Sanjaya dapat diandalkan, tidak akan ada kesalahan, Ryan menenangkan. Daniel mempercepat langkah kakinya, tangannya memegang erat laporan hasil tes DNA. Matanya berbinar-binar, tak sabar ingin segera memberitahu Tuan Besar kabar baik ini. 3 anak yang paling kamu senangi itu sebenarnya adalah cicit kandungmu sendiri. Daniel sudah berimajinasi di dalam otaknya. Tuan Besar pasti sangat bahagia ketika tahu hal ini. Ketika tiba di kamar, pas sekali Sanjaya sedang mengantarkan Johnson keluar. Ketika melihat Daniel, Johnson segera menyapanya. Daniel, kamu sudah datang? Iya. Daniel mengangguk. Terima kasih telah menjenguk kakek. Kita satu keluarga, sudah seharusnya, Johnson menjawabnya secara alami. Setelahnya, ia menambahkan lagi. Aku dan ayahmu teman baik, kami sudah kenal sejak lama. Hubungan 3 generasi ini tentu saja termasuk satu keluarga. Benar juga, terima kasih. Daniel menyunggingkan senyuman. Tunggu kakek sembuh, aku akan menjengukmu secara pribadi untuk berterima kasih. Sebenarnya menjenguk secara pribadi untuk membahas masalah pernikahan. Tidak perlu sungkan, Johnson tersenyum. Aku pergi dulu. Aku tidak mengantarmu. Daniel menganggukkan kepala dengan sopan. Johnson berjalan pergi. Setelah beberapa langkah, ia tiba-tiba menoleh bertanya. Daniel, apa kamu kenal James Smith? Daniel menghentikan langkah kakinya, lalu memandangnya dengan bingung. Ada sesuatu yang tidak tahu harus kusampaikan padamu atau tidak. Johnson tampak kesulitan dan tampak ragu berbicara. Mengenai Nona Tracy, dia... Bab 491. Karena tidak seharusnya disampaikan, maka tidak usah dikatakan. Daniel menyela ucapan Johnson. Ryan antar tamu. Baik. Ryan merasa canggung. Daniel ini sedang mengusir Johnson. Johnson tidak lagi bicara, ia hanya mendesah tak berdaya, lalu berbalik badan pergi. Tuan muda, Johnson tidak ada niat buruk. Sanjaya melihat punggung Johnson dan berbicara dengan suara rendah. Aku merasa seharusnya Anda mendengarkan pendapatnya. Mungkin saja ada hal yang ingin ia ingatkan pada Anda. Aku tidak merasa satu wanita akan bisa mempengaruhiku. Daniel tidak suka siapapun mengungkit Tracy dengan niat buruk, termasuk Johnson sendiri. Tuan Johnson orang yang baik. Ia melihat segala sesuatu dengan objektif. Walaupun karena masalah Nona Linda, ia tidak menyukai adanya keberadaan wanita lain. Tetapi tidak mungkin karena ini, ia sampai melukai orang lain. Mungkin ada rahasia yang ingin diberitahukan pada Anda.
Paman Sanjaya. Daniel memotong ucapan Sanjaya dan mengernyitkan kening dengan rasa tidak suka. Kamu terlalu banyak berpikir. Baiklah, Sanjaya menundukkan kepala, tidak berani berbicara lagi. Daniel mengganti baju APD dan melangkah masuk ke dalam kamar pasien. Saat ini Tuan Besar sedang dalam kondisi tertidur. Dokter sedang memeriksa di sampingnya. Ketika melihat Daniel kemari, mereka lekas menundukkan kepala memberi hormat. Bagaimana keadaannya? Tanya Daniel dengan suara rendah. Kadang-kadang tak sadar, kadang-kadang sadar, jawab dokter dengan suara kecil. Jatuh adalah hal paling tabu bagi orang tua. Jatuh kali ini mengenai bagian otaknya. Lukanya tidak ringan, takutnya keadaan seperti ini akan berlangsung beberapa waktu. Berapa lama? Tanya Daniel sambil mengerutkan kening. Tidak bisa dipastikan, bisa jadi 1 minggu, 1 bulan, atau lebih lama lagi. Dokter berspekulasi, tetapi sekarang ia hanya koma, tidak ada rasa sakit lain. Daniel tidak berbicara, ia hanya menatap kakeknya dengan tatapan rumit. Dulu saat Tuan Besar ini marah dan kehilangan kesabaran, ia merasa kakeknya sangat menyebalkan. Sekarang ketika melihat kakeknya berbaring di atas ranjang, ia merasa sangat bersalah. Ia tahu umur Tuan Besar sudah tua. Suatu hari kakek akan pergi meninggalkan dunia, tetapi ia sungguh berharap hari itu dapat mundur sedikit lagi. Temani dia baik-baik, aku keluar dulu. Dokter menundukkan kepala memberi hormat, lalu pergi meninggalkannya. Daniel duduk di samping ranjang dan menemani Tuan Besar dalam keheningan. Perawat membawa handuk hangat kemari. Ia bersiap membersihkan badan Tuan Besar. Daniel mengulurkan tangan memerintah, biar aku saja. Baik, perawat menyerahkan handuk hangat padanya. Daniel tidak tahu bagaimana cara menjaga orang, ia hanya ingin berusaha berbakti. Ketika handuk itu mengelap kulit Tuan Besar yang penuh keriput, Daniel baru menyadari kakeknya benar-benar sudah tua. Orang tua yang dulu berkecimpung dalam dunia bisnis dan berkuasa, perlahan telah memasuki akhir hidupnya. Di saat ini, suasana hati Daniel semakin rumit. Ia baru saja mengetahui 3 anak itu adalah anak kandungnya, dan ia memandang kakeknya yang sakit parah. Kehidupan datang dan pergi, tampaknya adalah 2 jalan yang saling terkait. Tuan, Sanjaya memanggil Daniel pelan, membuyarkan lamunan Daniel. Daniel kembali sadar. Menoleh melihatnya. Waktunya Tuan Besar makan obat. Sanjaya membawa air hangat dan bubuk obat halus. Biar aku saja. Daniel mengambil obat lalu berhati-hati menyuapi kakek. Beberapa hari ini ketika Tuan Besar terbangun, ia terus menyebut nama Anda. Sanjaya berbicara dengan pelan. Orang yang paling diingat dan tidak ingin dilepaskannya adalah Anda. Daniel tidak berbicara. Ia hanya melihat ke bawah dengan sedikit gemetar. Barusan dokter memberitahuku, Sanjaya berbisik di sebelah telinga Daniel. Meskipun Tuan Besar terbangun, ia tak akan punya banyak waktu lagi. Kamu jangan membuatnya marah lagi. Aku tahu. Daniel memandang Tuan Besar dan menyunggingkan senyuman. Tunggu dia bangun, ada kabar baik yang ingin kusampaikan padanya. Bab 492. Kabar baik, Sanjaya bersuka cita. Kalau begitu, bagus sekali. Begitu Tuan Besar senang, kesehatannya akan membaik. Ia pasti sangat senang mendengar kabar ini. Dalam pikiran Daniel sudah terbayang adegan membahagiakan itu. Tuan Besar memang sangat menyukai 3 anak itu. Jika ia tahu mereka adalah darah daging keluarga Wellens, cicit kandungnya sendiri. Entah seberapa besar rasa gembiranya. Kamu mengatakannya, membuatku tak sabar ingin mengetahuinya. Sanjaya sangat menantikan. Di saat ini perawat masuk menggantikan baju Tuan Besar. Daniel keluar dulu. Tuan Daniel, semua telah diatur. Rian bergegas mendekat memberi laporan. Semalam Anda tidak tidur, sekarang pergilah. Semalam Tuan tidak tidur. Sanjaya baru keluar dari kamar, kebetulan ia mendengar ucapan ini. Sibuk menjaga 3 anak, Rian tersenyum. Tak disangka Tuan Daniel dapat berhubungan baik dengan 3 anak itu. Sanjaya sangat lega. Aku malah cemas kalian akan berkelahi. Paman Sanjaya, di matamu aku begitu kekanak-kanakan. Daniel kehilangan kata-katanya. Aku berkelahi dengan anak umur 3 tahun. Hahaha, kamu selalu tidak menyukai anak kecil. Aku cemas mereka akan membuatmu marah secara tak sengaja. Temperamenmu pun
begitu. Hehehe. Sanjaya tertawa dengan rasa tidak enak. 3 anak itu adalah anak kesayangan Tuan Besar. Aku sungguh cemas. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, aku tidak akan bisa bertanggung jawab. Tenang saja, mereka sangat baik. Ujung bibir Daniel terangkat. Mereka sekarang masih berada di rumah sakit. Bagaimana keadaan Carlos? Sanjaya bertanya dengan perhatian. Alergi makanan, sudah disuntik, sekarang ruam merahnya sudah membaik, jawab Rian. Anda jangan cemas, semua telah diatur dengan baik. Baguslah kalau begitu, Sanjaya menghela napas. Kalau begitu nanti aku ke sana antar mereka pulang dulu, baru kembali ke sini. Tidak perlu, Daniel langsung berkata. Aku sudah meminta Lily menganturnya. 3 anak itu tinggal di rumahku, kamu tidak usah cemas lagi. Tinggal di rumahmu? Sanjaya sangat terkejut. Tuan selalu suka ketenangan, kenapa tiba-tiba meminta anak-anak tinggal di rumahmu? Tuan tidak takut mereka mengganggumu? Tidak, mereka sangat menggemaskan. Alis mata Daniel menjadi lembut ketika mengungkit 3 anak itu. Tuan Daniel, kamar telah disiapkan. Saat ini kepala rumah sakit melapor secara langsung. Iya, Daniel pergi bersama kepala rumah sakit. Ia berencana istirahat sebentar, agar dapat menghadapi malam nanti. Ini Sanjaya memandang punggung Daniel, ia bertanya pada Rian dengan bingung. Apa yang terjadi? Kenapa Tuan tiba-tiba berubah? Berubah? Rian tersenyum misterius. Ada kejutan yang tak dapat Anda bayangkan. Sanjaya semakin bingung mendengarnya. Guru, tenang saja, ini adalah hal baik. Rian tersenyum sambil memberi hormat kepada Sanjaya, lalu berbalik badan mengejar Daniel. Sanjaya sedang berusaha memahami situasi. Tiba-tiba perawat memanggilnya. Ia lekas masuk menjaga Tuan Besar dan tidak berpikir banyak. Daniel sedang berbaring istirahat di atas ranjang. Ia melihat waktu di jam tangannya, tak terasa sudah jam 11 siang. Masih tersisa 8 jam dari waktu pertemuannya dengan Devina. Di saat ini seharusnya Devina sudah bersiap membawa Tracy berangkat ke kota Bunaken kan? Selama mereka masuk ke dalam kota Bunaken, mereka akan dalam pengawasan Thomas. Mereka tidak akan berani melakukan trik lain. Tracy sedang berbaring tengkurap di atas ranjang. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Sesosok wanita bertubuh anggun dan langsing masuk ke dalam. Di belakangnya diikuti beberapa pengawal. Berat juga lukamu. Devina duduk di atas sofa mengawasi Tracy dengan dingin. Tracy pelan-pelan bangun ketika mendengar suara. Ia menggerakkan tubuhnya yang kesakitan hingga mati rasa. Ia ingin membalikkan badan, tetapi punggungnya terlalu sakit. Ia benar-benar tak mampu bergerak. Tangan Devina memberikan instruksi. Sarah mendekat dan membalikkan Tracy dengan kasar. Tracy kesakitan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Rambutnya terurai kacau di depan matanya menutupi wajah pucatnya.